Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sindu Oktaviani Salsabila Nainggolan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengarahan dan kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas 1 sebelum UTS pada mata kuliah sumber daya manusia yang diampu oleh Ibu Diah Handayani Dewi, SEMM. Semoga penjelasan dalam video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dalam fungsi manajemen klasik atau POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling, pengarahan atau actuating atau directing adalah fungsi inti yang menghidupkan semua rencana dan struktur organisasi. Tanpa pengarahan yang efektif, sumber daya manusia atau SDM yang telah direkrut dan diorganisir tidak akan bergerak menuju tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan atau leadership adalah jiwa atau motor penggerak dari fungsi pengarahan itu sendiri. Seorang pemimpin yang efektif akan membuat fungsi pengarahan berjalan dengan lancar, memotivasi, dan menginspirasi bawahan. Pengertian pengarahan. Pengarahan dalam manajemen sumber daya manusia merupakan suatu tahap yang memberikan arahan, bimbingan, instruksi, dan motivasi kepada karyawan atau bawahan sehingga mereka dapat beroperasi sesuai rencana dan tujuan perusahaan. Pengarahan mencakup penuntunan, pengaruh, dan memotivasi kepada anggota organisasi supaya aktivitas mereka sejalan dengan target yang telah ditentukan. Proses ini melibatkan komunikasi baik secara formal maupun informal untuk memastikan bahwa karyawan mengerti apa yang perlu dilakukan dan mengapa hal itu memiliki arti penting, sehingga diharapkan mampu tercipta kesatuan langkah dalam organisasi dan mencapai hasil yang diinginkan. Unsur-unsur pengarahan yang efektif. Pertama, komunikasi, menyampaikan instruksi dengan jelas. Kedua, motivasi, memberi dorongan dan alasan untuk bekerja. Ketiga, kepemimpinan, memengaruhi dengan efektif. Keempat, supervisi, memberi pengawasan dan bimbingan langsung. Lalu ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia merupakan suatu cara untuk memengaruhi, membimbing, dan memotivasi karyawan atau anggota dari organisasi agar bekerja sama dalam meraih tujuan organisasi. Proses kepemimpinan mencakup kemampuan seorang pemimpin untuk memengaruhi perilaku individu lain agar bersedia memberikan kontribusi sesuai dengan harapan tanpa harus menuntut alasan, sambil memberikan arahan, dukungan, dan motivasi demi pencapaian tujuan yang sama. Selanjutnya, gaya dan teori kepemimpinan inti. Gaya klasik. Yang pertama, otoriter atau authoritarian. Pemimpin mengambil semua keputusan sendiri atau sentralistis. Yang kedua, demokratis. Pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, laissez-faire atau bebas. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahan. Selanjutnya, teori modern. Yang pertama, situasional atau Hershey-Blanchard, sesuaikan gaya dengan tingkat kematangan bawahan. Yang kedua, transformasional, fokus pada menginspirasi perubahan dan inovasi. Yang ketiga, transaksional, fokus pada transaksi atau reward dan punishment. Selanjutnya ada integrasi dalam fungsi MSDM. Yang pertama, rekrutmen, cari kandidat dengan potensi kepemimpinan. Yang kedua, pelatihan, kembangkan keterampilan memimpin dan mengarahkan. Yang ketiga, manajemen kinerja, feedback dan coaching adalah bentuk pengarahan sehari-hari. Keempat, motivasi, pemimpin menggunakan kompensasi dan pengakuan untuk mengarahkan perilaku. Selanjutnya, tantangan pengarahan dan kepemimpinan di era modern. Mengelola generasi yang beragam, memimpin dan mengarahkan tim multigenerasi seperti baby boomers, Gen X, milenial, Gen Z yang memiliki nilai dan ekspektasi berbeda. Kepemimpinan jarak jauh atau remote leadership, bagaimana memimpin, memotivasi, dan mengarahkan tim yang bekerja secara virtual atau hybrid. Budaya global dan inklusivitas, kemampuan untuk memimpin tim yang beragam secara budaya dan menciptakan lingkungan inklusif. Kecepatan perubahan, pemimpin harus bisa mengarahkan organisasi melalui perubahan yang cepat dan disruptif atau VUCA word, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Akhir kesimpulan. Pada dasarnya, pengarahan dan kepemimpinan adalah dua elemen yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan dalam mengelola sumber daya manusia.
Pengarahan bertindak sebagai struktur operasional yang mewujudkan rencana organisasi melalui komunikasi, motivasi, dan pengawasan. Sedangkan kepemimpinan berperan sebagai tenaga penggerak yang memberi kehidupan pada struktur tersebut melalui kemampuan untuk memengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan perilaku staf. Berhasilan dalam menerapkan kedua fungsi ini terlihat dari bagaimana sebuah organisasi dapat menggabungkannya ke dalam beragam aspek. Manajemen sumber daya manusia mulai dari proses perekrutan kandidat yang memiliki potensi kepemimpinan, pelatihan keterampilan memimpin, hingga manajemen kinerja yang berfokus pada bimbingan serta menghadapi tantangan-tantangan era modern seperti memimpin tim yang beragam generasi dan format gabungan, mengatasi perubahan yang mengganggu, serta menciptakan budaya yang inklusif sehingga menghasilkan sinergi yang membawa pada pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.